Oke, halo semuanya. Kali ini kita bakal ngebongkar salah satu topik yang paling rumit, paling sering jadi perdebatan panas di Indonesia. Pluralisme agama. Ini bukan sekedar ngomongin toleransi biasa ya. Ini tuh sebuah paham, sebuah ideologi yang punya gagasan dan juga kritik yang super tajam. Yuk kita langsung selami bareng-bareng. Kita semua kan tahu ya, kita tinggal di Indonesia yang agamanya beragam banget. Nah, gambar ini nunjukin simbol-simbol agama yang hidup berdampingan. Tapi ada satu pertanyaan mendasar, apakah keberagaman ini artinya semua jalan spiritual itu pada intinya sama aja dan semuanya menuju ke tujuan yang sama? Nah, pertanyaan inilah yang jadi pusat dari semua perdebatannya. Oke, hal pertama yang paling krusial kita harus bedain dulu dua istilah yang sering banget ketukar. Ada perbedaan yang gede banget antara fakta sosial dan sebuah paham atau ideologi. Mari kita lihat apa bedanya. Nah, ini dia kuncinya. Coba lihat, di sebelah kiri ada pluralitas. Ini tuh fakta, kenyataan yang nggak bisa kita sangkal. Masyarakat kita memang isinya orang-orang dari berbagai agama. Ini kondisi sosial. Nah, di sebelah kanan ada pluralisme agama. Ini ada ismenya, artinya ini sebuah paham teologis. Paham ini bilang kalau semua agama itu hakikatnya sama. Jalan-jalan yang sama-sama valid menuju satu kebenaran yang sama. Beda banget kan? Jadi, biar makin jelas, ini definisi yang bakal kita pakai. Pluralisme agama itu sebuah sistem kepercayaan. Intinya, dia berasumsi bahwa semua agama ya, meskipun ritualnya, aturannya beda-beda di luar, tapi di dalamnya itu adalah jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan yang sama. Jadi ini bukan cuma soal hidup rukun, tapi sebuah klaim tentang kebenaran agama itu sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya, dari mana sih ide ini datang? Kenapa juga ada orang yang merasa perlu untuk menyebarkan paham kayak gini? Jawabannya ternyata ada di cara para pendukungnya ngelihat sumber konflik di dunia ini. Menurut para penggagas pluralisme, masalah utamanya tuh di sini, keyakinan bahwa hanya agamaku satu-satunya yang paling benar atau yang kita sebut klaim kebenaran mutlak dianggap jadi biang kerok dari intoleransi, konflik, sampai kekerasan. Mereka ngelihat sejarah dan mikir, wah arogansi agama ini nih yang harus diberesin. Terus solusinya apa dong? Nah, disinilah pluralisme ditawarkan. Ini bukan cuma solusi sosial, tapi solusi teologis. Solusi dari dalam keyakinan itu sendiri. Caranya dengan mengubah cara pandang kita. Dari yang tadinya ngelihat agama lain sebagai salah, jadi ngelihatnya sebagai jalan lain yang juga benar. Harapannya, dengan begitu perdamaian dan harmoni yang sejati bisa tercipta. Sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Apa sih inti gagasan dari paham pluralisme ini? Gimana caranya mereka ngejelasin ide kalau semua agama itu pada dasarnya sama? Ternyata mereka sering pakai analogi-analogi yang kuat banget. Ini nih salah satu metafora dari Jalaluddin Rumi yang sering banget dikutip. Lampu-lampunya memang berbeda, tetapi cahayanya sama. Kalau menurut tafsiran kaum pluralis, lampu itu ya agama-agama yang kita kenal. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, bentuk luarnya beda-beda. Tapi cahayanya itu adalah Tuhan, kebenaran absolut, yang cuma satu dan sama buat semua. Konsep tadi itu dijelasin lebih jauh lagi pakai dua istilah ini, eksoterik dan esoterik. Gampangnya gini, di level eksoterik, ini kulit luarnya agama, kayak syariat, ritual, hukum. Agama-agama emang kelihatan beda banget, bahkan kadang bertentangan. Tapi, kata para penganut pluralisme, di level esoterik atau inti batiniahnya, disitulah semua agama ketemu, yaitu di pengalaman spiritual akan Tuhan yang satu. Ada lagi nih analogi lain yang populer banget, analogi roda. Coba bayangin deh, Tuhan itu pusat atau poros rodanya. Terus, setiap agama itu ibarat jari-jari roda yang beda-beda. Tapi semuanya nyambung dan mengarah ke pusat yang sama. Jadi, meskipun jalurnya kelihatan beda, tujuannya tetap satu. Dan inilah salah satu kesimpulan logis yang paling jelas dan ya paling kontroversial dari pemikiran ini. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Ulil Absyar Abdallah. Logikanya kan, kalau semua jalan itu dianggap valid, ya berarti nggak ada satu jalan pun yang bisa ngeklaim sebagai yang paling benar. Semua agama jadi setara posisinya. Nah, seperti yang bisa kita duga ya, gagasan yang seolah-olah bikin kebenaran agama jadi relatif ini langsung memicu kontroversi yang luar biasa panas. Dan yang menarik, kritiknya tuh nggak cuma datang dari satu agama aja, tapi dari berbagai arah.
Puncak kontroversi di Indonesia itu terjadi di tahun 2005. Waktu itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI secara resmi mengeluarkan fatwa yang bilang kalau paham pluralisme agama bareng sama sekularisme dan liberalisme itu bertentangan sama ajaran Islam dan haram hukumnya buat diikuti umat muslim. Terus, kenapa MUI sampai mengeluarkan fatwa itu? Nah, ini alasannya. MUI mendefinisikan pluralisme sebagai paham yang menganggap semua agama itu sama dan kebenarannya itu relatif. Menurut MUI, pandangan kayak gini jelas-jelas bertabrakan sama ajaran inti Islam yang meyakini adanya satu kebenaran mutlak yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Kritik keras juga datang dari kalangan Kristen loh. Contohnya pendeta Stefri Lumintang. Beliau melihat pluralisme itu sebagai ancaman serius karena paham ini menolak keunikan dan posisi final Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan dalam teologi Kristen. Menurutnya, pluralisme ini seolah-olah menawarkan agama baru. Bahkan kalau kita lihat dari sudut pandang cendekiawan Hindu, Dr. Frank Gaetano Morales, gagasan semua agama sama itu justru dianggap merugikan agamanya sendiri. Beliau berpendapat setiap agama itu punya tujuan, konsep Tuhan, dan jalan yang unik. Kalau semua disamaratain, ya berarti kita menghilangkan kekhasan dan kebenaran unik dari masing-masing agama itu sendiri. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, inti kritiknya tuh ada di beberapa hal. Pertama, para kritikus bilang pluralisme ini mengarah ke relativisme, di mana kebenaran jadi nggak ada yang mutlak. Kedua, paham ini dianggap merusak doktrin inti setiap agama, terutama soal jalan keselamatan yang eksklusif. Akibatnya apa? Semangat dakwah atau misi jadi nggak relevan lagi. Terus, pluralisme juga dituduh pura-pura nggak lihat atau mengabaikan perbedaan-perbedaan doktrin yang fundamental. Makanya bagi para penentangnya, pluralisme itu malah kelihatan kayak agama baru yang nyerang agama-agama yang udah ada. Wah, setelah ngelihat argumen pro dan kontranya yang setajam ini, pertanyaannya sekarang, emang nggak ada jalan tengahnya ya? Apa satu-satunya cara buat hidup rukun itu dengan percaya kalau semua agama sama? Ternyata, para pengkritik pluralisme menawarkan sebuah alternatif. Nah, konsep ini disebut eksklusivisme toleran. Gampangnya gini, ini adalah pandangan di mana seseorang bisa tetap pegang teguh keyakinan agamanya sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan keselamatan. Itu sisi eksklusifnya. Tapi, di saat yang sama, dia tetap bisa toleran, tetap menghormati, dan hidup rukun secara sosial dengan pemeluk agama lain. Jadi, ini soal memisahkan klaim kebenaran teologis dengan cara kita berinteraksi di masyarakat. Ujung-ujungnya semua pembahasan kita ini kembali ke satu pertanyaan besar buat kita semua renungkan. Bagaimana sih cara terbaik buat kita di Indonesia untuk merawat harmoni dalam masyarakat yang beragam ini, tapi tanpa harus mengorbankan keyakinan-keyakinan kita yang paling dalam? Ini tantangan kita bersama. Terima kasih sudah menyimak. Berpikir adalah perjalanan. Subscribe untuk menjelajah lebih dalam.